Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Dian Harimukti, Opsir Bagian Pelayanan Anak, Kantor Pusat Teritori Bandung. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala. Senang sekali pagi hari ini mendapatkan waktu dan kesempatan untuk bertemu lagi dengan semua sahabat Cakrawala di mana saja berada. Mungkin saudara sudah menyiapkan diri untuk aktivitas hari ini. Mungkin ada yang akan Jumat bersih atau mungkin akan ada yang Jumat sehat. Apapun rencana saudara hari ini, maka di pagi yang indah ini saya mengajak saudara untuk sejenak kita duduk di kaki Tuhan dan bersama-sama mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita baca dan kita renungkan lagi. Karena itu saudara, siapkan hati kita, mari kita awali dan menyerahkan waktu ini di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi indah yang Tuhan karuniakan untuk kami, untuk kehidupan yang indah yang Tuhan beri lagi buat kami, dan untuk berkat baru yang kami tahu Tuhan sudah sediakan bagi kami, termasuk ketika kami membawa waktu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa berkat itu akan menjadi bagian kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan-Mu, dan biarlah Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu lagi pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah sahabat Cakrawala, Injil Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Hari ini, hari yang kelima kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa melalui pengalaman iman seorang Bartimeus. Mari saudara, kita buka Alkitab kita dan kita baca lagi bagian ini bersama-sama. Markus 10 ayat 46 hingga 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Ayat 49 ini menjadi pokok perenungan kita saudara. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah."
ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sahabat Cakrawala, hari ini judul perenungan kita, Lalu Yesus berhenti. Lalu Yesus berhenti. Apa yang akan saudara lakukan kalau saudara memiliki kemampuan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan bisa membangkitkan orang mati? Salah satu hal yang pasti terjadi di zaman ini adalah saudara akan viral di media sosial. Banyak orang yang akan memfollow akun Instagram saudara, banyak orang yang akan minta berteman di Facebook saudara. Saudara akan diundang di acara-acara televisi atau podcast milik Om Deddy Corbuzier, atau saudara bisa diundang ke Istana Negara untuk bertemu dengan presiden. Saudara juga mungkin akan membuat ibadah-ibadah kesembuhan di gedung-gedung yang besar, atau mungkin saudara akan mengkomersilkan atau menjual kemampuan saudara untuk mendapatkan untung yang besar. Saudara juga bisa memasang tarif untuk setiap pengobatan yang saudara lakukan. Wah, luar biasa. Tapi sayang sekali saudara, itu hanya hayalan kita saja. Sementara kisah tentang kehidupan dan perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan Yesus bukanlah sebuah kisah fiksi atau hayalan. Selain Alkitab, ada berbagai buku dan catatan-catatan sejarah yang menceritakan tentang seorang pemimpin agama baru yang disalibkan, yang bernama Yesus Kristus. Salah satunya saudara adalah buku catatan sejarah yang ditulis oleh seorang sejarawan Yahudi di abad pertama yang bernama Flavius Josephus. Josephus ini bukanlah seorang pengikut Kristus, namun dalam bukunya Jewish Antiquities, ia menyebutkan 2 kali nama Yesus Kristus yang disembah sebagai Mesias oleh murid-muridnya. Tentu saja sebagai orang percaya, tanpa keraguan sedikit pun, saya dan saudara bersandar kepada Alkitab yang adalah firman Allah. Alkitab sebagai dasar iman kita bahwa Kristus bukan hanya seorang tokoh sejarah saja yang mempengaruhi dunia, namun Kristus juga adalah Tuhan atas alam semesta ini. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan Bartimeus begitu yakin bahwa Tuhan Yesus akan mendengarkan seruannya ketika ia keluar dari kota Yeriko. Karena pada saat itu ada banyak orang berkerumun yang mengikuti Yesus, dan nampaknya Yesus sudah menyelesaikan apa yang harus dikerjakannya di kota Yeriko dan bergegas pergi menuju ke kota Yerusalem untuk hal lain yang lebih mendesak. Namun di ayat yang ke-49 mengejutkan kita. Tertulis di dalam ayat itu, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Wow. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Yesus adalah tokoh yang terkenal pada saat itu. Ajaran dan perbuatan-perbuatan ajaibnya membuat orang-orang mengenal dia. Banyak orang yang mencarinya untuk sekedar melihatnya, mendengarnya, bahkan tidak sedikit yang datang untuk minta disembuhkan. Kisah tentang Yesus sangat viral dan menggemparkan. Saudara, kita mungkin sudah pernah berhadapan dengan orang-orang yang penting. Mereka sangat sibuk, jadwalnya penuh, kegiatannya padat.
Karenanya untuk bertemu kita harus membuat janji, dan biasanya pertemuan yang diatur harus memberikan keuntungan kepada mereka. Saya merasa sangat bersyukur karena memiliki Tuhan yang sibuk, namun Ia mau berhenti untuk memperhatikan orang kecil dan tidak berarti seperti Bartimeus. Dan bukan itu saja, saudara, Ia memanggil Bartimeus dan menanyakan kebutuhan Bartimeus. Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus bukan tokoh politik. Yesus tidak punya tendensi untuk mencari suara dengan melakukan belusukan kepada orang-orang kecil. Ia adalah Tuhan. Ia tidak membutuhkan apa-apa dan tidak perlu siapa-siapa. Namun Yesus memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terlantar tanpa gembala, seperti Bartimeus yang telah berseru dengan imannya, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Mana ada orang, saudara, yang mau memberikan waktunya untuk bercakap-cakap kepada seorang pengemis buta seperti Bartimeus. Tetapi Yesus mau berhenti untuk Bartimeus. Bahkan lebih dari itu, saudara, Yesus menyerahkan nyawanya untuk orang-orang berdosa seperti saya dan saudara. Kita yang seharusnya menerima hukuman yang kekal dan kebinasaan, kita diselamatkan karena Tuhan Yesus yang menanggung hukuman itu di atas kayu salib. Ada dua hal penting, saudara, yang saya ingin kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama, ketika pagi ini kita mau tunduk berdoa di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan berhenti dan menanyakan kepada kita, "Hai Dian, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Hai Lisa, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Hai Ibu Deice Topo, hai Ibu Yohana, hai Mbak Marta, hai Pak Tema, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Oh, luar biasa, saudara. Karena itu ungkapkanlah semua kerinduan hati kita kepadanya. Katakan apa yang engkau butuhkan kepadanya. Dan percayakanlah hidupmu di dalam tangannya. Karena hanya Yesus yang sanggup untuk menjawab semua persoalan hidup yang kita alami. Pelajaran kedua, saudara. Jika Tuhan Yesus mau berhenti dan menolong Bartimeus yang buta, maka kita sebagai murid-murid Yesus, kita juga harus mau berhenti untuk menolong orang lain. Lihatlah kepada orang-orang yang sedang susah, mereka yang ada di pinggiran jalan, orang-orang yang disisihkan dari masyarakat, mereka yang sedang ada di lembaga pemasyarakatan, anak-anak yang ada di panti asuhan. Berhentilah di sana, saudara, dan tanyakanlah, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kemudian bantulah seberapa yang dapat kita bantu. Berikanlah sesuatu dari apa yang dapat kita berikan. Doakanlah mereka, hiburkanlah mereka, jadilah pendengar yang baik buat mereka, dampingilah mereka. Dan juga hal-hal lain yang dapat kita lakukan. Tuhan telah mengasihi kita dengan nyawanya. Maka saudara, sudah seharusnya kita juga mengasihi orang lain. Kiranya renungan Oasis Fajar pada pagi hari ini mendorong saya dan saudara-saudara untuk kita selalu datang dan berseru kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan menolong kita. Dan firman-Nya ini juga akan memberanikan kita lagi untuk juga mau berhenti dan melihat orang lain di sekitar kita yang sedang membutuhkan
pertolongan, dan kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada akhir dari program Oasis Fajar ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, sungguh indah firman Tuhan mengingatkan kepada kami, memperlihatkan kepada kami bagaimana Engkau Yesus mau berhenti dan menyatakan kepedulian-Mu kepada seorang Bartimeus. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa tidak hanya Bartimeus yang mengalaminya, tapi hidup kami pun telah mengalaminya Tuhan. Bagaimana Tuhan berhenti dan Tuhan melihat kami, Tuhan peduli kepada kami, Tuhan memperhatikan hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami juga diajarkan seperti Engkau, untuk juga kami mau peduli kepada mereka yang ada di sekitar kami, yang membutuhkan perhatian kami, yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, mampukan kami untuk juga menyatakan kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, semua aktivitas yang akan dilakukan oleh sahabat Cakrawala, di mana saja mereka berada hari ini, hamba berdoa Tuhan menyertai mereka, siapapun mereka Tuhan, orang dewasa, orang muda, anak-anak. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan nyata lagi buat hidup mereka sepanjang hari ini. Kami terus bawa dalam doa kami untuk kondisi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan terus mengerjakan pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa untuk upaya pemberian vaksin yang saat-saat ini sedang dilakukan di berbagai daerah. Kami mohon supaya Tuhan memberkati, sehingga pada waktunya Tuhan, kami percaya bahwa bangsa kami dipulihkan. Kami boleh bebas dari corona dan kami boleh beraktivitas lagi sebagaimana biasanya tanpa terganggu oleh kondisi atau ketakutan yang membuat kami tidak dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa, berkatilah radio kami dalam pelayanannya sepanjang hari ini. Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas lagi pada hari ini. Sampai bertemu pada esok hari di gelombang yang sama, 89,2 radio kesayangan kita, Cakrawala FM. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.